Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok menjadi saksi dalam sidang dugaan suap reklamasi Jakarta dengan terdakwa Muhammad Sanusi. Bagaimana perkembangan jalannya sidang? Kita akan bergabung dengan Sadrina Evanalia dan juru kamera Amin Subarkah serta Nova Maulana di Pengadilan Tipikor. Ya, Sadrina, bagaimana jalannya sidang untuk saat ini dan siapa saja saksi yang akan hadir dalam sidang kali ini? Eliza, untuk sidang pada hari ini, selain dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama, ada 3 saksi lainnya yang dijadwalkan untuk memberikan keterangan sebagai saksi untuk terdakwa dari Muhammad Sanusi. Selain Ahok, di sini ada Suni Tanuwijaya selaku dari staf Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama, kemudian juga direncanakan akan tiba Heri Budi Hartono selaku Kepala Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dari Pemprov DKI Jakarta, serta ada Dameria Hutagalung, anggota DPRD DKI Jakarta. Namun untuk pada saat ini baru ada 2 saksi yang hadir dalam persidangan Muhammad Sanusi ini, yaitu Ahok dan juga Suni Tanuwijaya. Sementara itu persidangan memang sudah dilangsungkan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi. Yang pertama yang dikatakan oleh Basuki Cahayapurnama ketika ditanyai oleh para jaksa penuntut umum di sini adalah mengenai bagaimana permasalahan terkait dengan munculnya kasus suap reklamasi. Menurut Ahok adalah dari polemik yang terjadi bagaimana nilai kontribusi tambahan itu pun terkait dengan Raperda yang dibahas di Pemprov DKI Jakarta dan juga DPRD DKI Jakarta. Yang menjadi perdebatan adalah dari Pemprov DKI Jakarta ataupun Ahok sendiri menyatakan bahwa nilai kontribusi tambahan untuk pengembang yang membangun reklamasi dan juga pembangunan nantinya ini adalah sebesar 15%. Namun menurut dari DPRD ini nilai kontribusi hanya 5% berdasarkan dari peraturan Bappenas. Sementara itu dari Basuki Cahayapurnama mengatakan bahwa nilai kontribusi tambahan sebesar 15% ini bukan karangan dirinya ini 15% mengingat ataupun melihat bahwa adanya hitungan dari rata-rata 10 tahun nilai NCOP kemudian dibahas bersama-sama dengan para pengembang dari reklamasi tersebut, dan kemudian di sini juga terkait dengan Kepres ataupun juga Perda yang sebelumnya, yaitu pada Kepres nomor 52 tahun 1995 dan juga dari Perda nomor 8 tahun 1995 yang menyatakan bahwa memang dibolehkan ataupun diizinkan adanya reklamasi dari pesisir Jakarta Utara, namun ditambahkan dengan adanya nilai kontribusi tambahan untuk penataan dari daratan Pantura ataupun pantai utara Jakarta. Inilah dari kontribusi 15% ini yang digunakan oleh Basuki Cahayapurnama untuk pembenahan Jakarta seperti infrastruktur, kemudian pembangunan rumah susun dan juga penanggulangan banjir. Sementara itu memang tadi Basuki Cahayapurnama juga mengatakan bahwa dirinya memang menemui sejumlah pengembang di salah satu kawasan di Pantai Mutiara. Ini terkait dengan pembahasan juga terkait dengan nilai kontribusi tambahan ini. Eliza. Ya, Sadrina, sejauh ini apakah sudah ada pernyataan dari Ahok atau kuasa hukum dari terdakwa terkait dengan sidang hari ini? Untuk pernyataan dari kuasa hukum dari Muhammad Sanusi, tadi juga kami sempat mewawancarai. Di sini ada Krisnamurti mengatakan bahwa nantinya dalam persidangan ini Krisnamurti akan menanyakan kepada Ahok sebagai waktu Juni 2014 ketika Basuki Cahayapurnama masih menjadi PLT Gubernur DKI Jakarta, dan ini adalah ada beberapa perizinan yang diperpanjang oleh Basuki Cahayapurnama ke beberapa pengembang, dan inilah nanti akan dipertanyakan mengapa Basuki Cahayapurnama dengan cepat rentang waktu 1 Juni 2014 hingga ke 10 Juni 2014 menandatangani sejumlah perpanjangan dari pembangunan ataupun para pengembang untuk melanjutkan reklamasi. Dan berikut adalah pernyataan dari pengacara M. Sanusi, Krisnamurti. Menghadirkan 4 saksi, kan, yaitu Pak Ahok, kan, lalu Suni dengan 2 dari Sekwan, 2 dari Sekwan. Lalu kan yang kita persiapkan kuasa hukum Sanusi kan adalah akan kita pertanyakan sebagaimana Pak Ahok ketika dia menjadi PLT. Ketika dia menjadi PLT, kan cukup waktu yang sangat dekat dia mengeluarkan izin. Apa sih alasannya, itu yang akan kita pertanyakan. Yang pasti kan kita akan melihat kan daripada fakta persidangan ini untuk meringankan daripada
terdakwa ya kan sebagai klien kita. Karena kita melihat di sini ya kan apa yang disangkakan ini adalah OTT, kita melihat bahwa ini adalah bukan OTT ataupun sebagai penggerak yang dimana akan disangkakan oleh JPU sebagai aktif, ya kan? Ini sebenarnya bukan aktif, ini adalah sebuah argumentasi ketika ada di Balegda, ya kan? Apa yang diargumentasikan oleh klien kita, pertimbangan-pertimbangan draft yang diajukan oleh eksekutif, ya kan Pak Gubernur, bukan ditolak, tapi itu adalah